Innama nahnu fitnatun, kami ini ujian buat kalian wahai manusia. Baliyatum minallahi linnas, ujian yang datang dari Allah untuk manusia. Liyamtahinahum bita'limihi, Allah ingin menguji manusia dengan pelajaran ilmu sihir ini. Faman ta'allamahu kufrun wa man tarakahu fahuwa mu'minun. Dua malaikat itu selalu mengatakan, saya ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Ilmu sihir ini, kata mereka, siapa yang mempelajarinya maka dia akan kufur. Siapa yang tidak mau mempelajarinya, itulah orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita semua dikumpulkan oleh Allah kembali di majlis yang mulia niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang sihir. Dari mana asal muasal sihir ini? Nanti Allah akan jelaskan dalam ayat ini.
Dan bagaimanakah sihir yang sesungguhnya? Lalu adakah cara untuk kita menangkal dan mengobati sihir? Insya Allah itu akan kita kaji pada pengajian malam hari ini. Yang pertama, Allah menjelaskan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi di mana mereka mengikuti dan membacakan tentang ilmu sihir ini dari apa yang dibacakan oleh para setan-setan ala mulki Sulaiman, yang berasal kisahnya dari zaman Nabi Sulaiman. Penjelasan Al-Imam As-Sayuti dalam kitab ini, wa kanat dafanathu tahta kursiyyihi lamma nuzi'a mulkuhu aw kanat tastariqu as-sama' wa tadummu ilaihi akadhib wa tulqihi ilal kahana fayudawwinuhu fayudawwinunahu wa fasha dhalika wa sya'a annal jinna ta'allamal ghaib wa sya'a annal jinna ta'lamul ghaiba fajama'a Sulaimanul kutuba wa dafanaha falamma mata dallatis syayatinu 'alaiha an-nas fastakhrajuha fawajada fiha as-sihr faqalu innama mallakakum bihadza fata'allamuhu wa rafadu kutuba anbiya'ihim. Qala ta'ala tanzihan li Sulaiman wa raddan 'alal yahud fi qaulihim unzuru ila Muhammadin yadhkuru Sulaimana fil anbiya'i wa ma kana illa sa'ira. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi menyebut bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi, orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi. Mereka mengatakan, kok bisa Muhammad itu menyebut Sulaiman itu nabi? Dia bukan nabi, kata orang-orang Yahudi, melainkan dia adalah seorang penyihir, di mana ia memimpin dan menguasai manusia dan umatnya ketika itu dengan ilmu-ilmu sihir yang ia miliki. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini, kata Al-Imam As-Sayuti dalam kitab ini, bahwa diturunkan tanzihan li Sulaiman, untuk membersihkan nama Sulaiman, waraddan 'alal yahud, dan sebagai bantahan atas tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Sulaiman itu bukan nabi, tapi dia adalah seorang penyihir yang memimpin rakyatnya dengan ilmu sihir yang dimilikinya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu bukanlah seorang yang kufur karena ia mempelajari dan menguasai ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tapi setan-setanlah
yang mengajarkan manusia tentang ilmu sihir ini. Bagaimana awal mulanya, jamaah rahimakumullah? Jadi dulu ketika di zaman Nabi Sulaiman, banyak orang-orang mengatakan bahwa jin itu mengetahui hal-hal yang gaib. Jin itu mengetahui semua hal-hal yang gaib. Itu yang tersebar di zaman Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita melihat bagaimana nanti ketika Sulaiman meninggal, beliau meninggal duduk di atas kursi singgasananya seperti ini, dan sambil memegang tongkatnya. Tak seorang pun dari rakyatnya yang mengetahui bahwa Sulaiman sudah meninggal dunia. Sampai kemudian ketika tongkat itu dimakan oleh rayap, kemudian tongkat itu kemudian rapuh dan Sulaiman pun terjatuh. Disitulah kemudian orang-orang tahu kalau Sulaiman telah meninggal dunia. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan Sulaiman dengan cara seperti ini, agar kiranya orang-orang tidak percaya bahwa jin itu tahu semuanya tentang hal-hal yang gaib. Artinya, ketika Sulaiman meninggal, jin tidak tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Baru ketahuan Sulaiman itu meninggal setelah tongkatnya dimakan oleh rayap, kemudian rapuh, lalu Sulaiman terjatuh. Sehingga orang-orang kemudian tidak percaya lagi bahwasanya yang namanya jin itu tahu semuanya. Buktinya ketika Sulaiman meninggal dunia, kok mereka tidak mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu tentang sihir ini, kata Imam As-Sayuti dalam ayat ini, sempat ditanam di bawah singgasana Sulaiman. Lamma nuzi'a mulkuhu. Jadi begitu Sulaiman meninggal dunia, kitab itu atau ilmu tentang sihir itu ditulis dalam beberapa buku. Buku itu tertanam atau disimpan di bawah tanah, di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Tetapi begitu ia meninggal, kemudian para jin dan setan yang mengetahui bahwa di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu ada kitab yang berisi tentang sihir, maka falamma mata dallatis syayatinu 'alaihan nas fastakhrajuha. Manakala Sulaiman wafat, syaitan kemudian memberitahu orang-orang itu ada ilmu, ada buku yang berisi tentang ilmu berada di bawah kursi tempat Sulaiman duduk itu. Fastakhrajuha. Maka mereka kemudian mengeluarkan buku yang berisi ilmu itu, fawajada fiha sihr. Lalu mereka menemukan dalam buku itu ilmu-ilmu yang berbicara tentang sihir. Faqalu, maka kemudian setan-setan mengatakan kepada manusia-manusia saat itu, innama mallakakum bihadza. Sulaiman dulu memimpin kalian
sebagai pemimpin di tengah-tengah kalian, itu ia memimpin kalian dengan buku atau dengan ilmu yang berada dalam buku ini, kata setan. Fata'allamuhu, maka orang-orang ketika itu kemudian mempelajari isi buku itu. Warafadu kutuba anbiya'ihim, lalu mereka menolak kitab-kitab yang datang dari nabi-nabi mereka. Jadi nabi-nabi yang Allah berikan kitab itu tidak mau dipelajari oleh umatnya, justru yang dipelajari adalah buku yang berisi tentang ilmu sihir yang mereka temukan berada di bawah kursinya Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman meninggal. Jamaah rahimakumullah, maka mereka kemudian mengatakan Sulaiman itu memimpin kalian bukan dengan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan, tapi Sulaiman memimpin kalian dengan ilmu sihir yang dikuasainya. Ini kata setan memberitahukan orang-orang ketika itu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama jemaah rahimakumullah, Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Ia bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan hewan. Bahkan rakyatnya bukan hanya dari kalangan manusia, jin, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan angin. Itu adalah bagian dari rakyat yang bisa dipimpin oleh Sulaiman. Maka jemaah rahimakumullah, Allah kemudian menurunkan ayat ini kepada baginda Nabi untuk membebaskan Sulaiman dari tuduhan itu, di mana orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman itu sebagai penyihir, bukan sebagai nabi. Lalu mereka menyebarkan, kok bisa si Muhammad itu menyebut Sulaiman nabi, padahal dia hanyalah seorang penyihir. Maka Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu bukan seorang yang kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Ay lam ya'mal as-sihr li'annahu kufrun. Sulaiman itu tidak pernah menggunakan sihir karena sihir itu adalah kufur. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tapi yang kufur itu, kata Allah, adalah para setan-setan, di mana setan-setan inilah yang mengajarkan manusia tentang ilmu sihir. Perhatikan jamaah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi asal muasal ilmu sihir itu pertama dari buku yang ditemukan berada di bawah kursinya Nabi Sulaiman, lalu kemudian ditambahkan oleh para sihir, para setan di dalam buku itu akadzib, kebohongan-kebohongan, lalu itulah yang diajarkan kepada manusia. Datanglah ilmu yang disebut dengan ilmu sihir. Ditambah lagi kata Allah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ini juga asal muasal sihir, kata Allah dalam ayat ini. Berasal dari dua orang, perhatikan. Bi Babila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakain. Berasal dari dua, perhatikan, saya akan baca dengan malakain. Karena para ulama mengatakan bisa dibaca dengan malakain, ada juga yang membacanya malikain.
Kalau dibaca dengan wama unzila alal malakain bibabila Harut wa Marut, asal muasal ilmu sihir itu kata Allah dalam ayat ini berasal dari dua malaikat bibabila di negeri Babilonia di Irak. Ya, perhatikan. Sebagian ulama termasuk Al-Imam As-Sayuti membaca ayat ini wama unzila alal malikain, bukan malakain, yaitu apa yang diturunkan kepada dua raja. Jadi kalau malakain dibaca malak itu artinya malaikat, kalau dibaca malik itu artinya raja. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membacanya malakain berasal dari dua malaikat, ada yang membacanya malikain berasal dari dua raja di negeri Babilonia, namanya Harut dan Marut. Perhatikan jamaah, andai kata dia betul adalah malaikat, wakila malakani unzila li ta'limihi ibtila'an minallahi ilan nas. Kalau betul bacaannya adalah malakain, ilmu sihir itu berasal dari dua malaikat, di mana dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir ini kepada manusia. Ibtila'an minallah, karena Allah ingin menguji manusia. Bagaimana cara mengujinya? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Kalau yang dimaksudkan dengan Harut dan Marut itu adalah dua malaikat, setiap malaikat ini hendak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, kata Allah. Mereka selalu mengatakan, apa yang dia katakan kepada orang-orang yang mau belajar sihir itu? Innama nahnu fitnatun, kami ini ujian buat kalian wahai manusia. Baliyatum minallahi linnas, ujian yang datang dari Allah untuk manusia. Liyamtahinahum bita'limihi, Allah ingin menguji manusia dengan pelajaran ilmu sihir ini. Faman ta'allamahu kufrun wa man tarakahu fahuwa mu'minun. Dua malaikat itu selalu mengatakan, saya ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Ilmu sihir ini, kata mereka, siapa yang mempelajarinya maka dia akan kufur. Siapa yang tidak mau mempelajarinya, itulah orang-orang yang beriman. Jadi dua malaikat itu, kalau betul dua malaikat, perhatikan, selalu berkata kepada manusia, saya ini membawa ilmu sihir. Kalau kalian belajari, kalian akan menjadi kufur. Kalau kalian tidak mau mempelajari, berarti kalian adalah orang-orang yang beriman. Selalu mereka, dua malaikat ini mengatakan demikian. Ayo, siapa yang mau belajar, maka dia akan kufur. Siapa yang tidak mau belajar, maka berarti dialah orang-orang yang beriman. Jadi malaikat ini selalu mengatakan kepada orang-orang yang mau belajar, sebelum belajar dia katakan demikian. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Yang terjadi kemudian, kata Al-Imam As-Sayuti, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur.
kami ini ujian yang Allah kirim buat kalian. Maka jangan sekali-kali kalian kufur, yaitu dengan mempelajari sihir ini. Bita'allumihi fa in aba illa ta'lim allamahu, kata Imam As-Suyuti. Jadi dua malaikat ini dia sampaikan kepada manusia saat itu, kami ini diturunkan oleh Allah kepada kalian untuk membawa ilmu sihir. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan mempelajarinya, karena kami ini ujian buat kalian. Fa in aba illa ta'lim allamahu. Tapi setelah dua malaikat ini menyampaikan demikian kepada manusia, ternyata mereka lebih memilih untuk mempelajari ilmu sihir itu. Karena mereka memilih untuk pelajari ilmu sihir, allamahu, maka kedua malaikat itu mengajarkan kepada orang-orang tentang ilmu sihir ini. Ya, perhatikan jemaah. Perhatikan. Ini kalau kita katakan makna wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babila, di negeri Babilonia, Harut wa Marut. Nama dua malaikat itu Harut dan Marut. Tapi kalau misalnya dibaca dengan wama unzila 'alal malikain, dan apa yang diturunkan kepada dua raja, ya, alhamahu minas sihri wa quri'a bi kasril lami al-kainaini. Perhatikan, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan huma sahirani kana yu'allimanin nas, kana yu'alliman as-sihr. Ibnu Abbas mengatakan Harut dan Marut itu bukan nama dua malaikat, tapi nama dua penyihir di negeri Babilonia. Merekalah yang mengajarkan orang-orang ilmu tentang sihir. Jadi sekali lagi jamaah, ini khilaf di kalangan para ulama, apakah Harut dan Marut itu nama dua malaikat ataukah nama dua raja ahli sihir di negeri Babilonia yang mengajarkan orang-orang ilmu tentang sihir dahulu kala. Kalau dibaca dengan alal malakaini, wama unzila alal malakain, dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat artinya. Tapi kalau dibaca wama unzila alal malikain, dan apa yang diturunkan kepada dua raja itu kata Ibnu Abbas huma sahirani, mereka dua orang ahli sihir, yu'alliman as-sihr, merekalah yang mengajarkan orang-orang apa yang disebut dengan sihir. Jamaah rahimakumullah, sebagian besar ulama tafsir membacanya dengan wama unzila 'alal malakain. Kenapa? Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, karena di belakangnya ada ungkapan mengatakan innama nahnu fitnatun wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Setiap yang mau belajar tentang ilmu sihir itu selalu mereka katakan, kami ini ujian buat kalian wahai manusia. Fala takfur, janganlah kalian menjadi kufur dengan mempelajarinya.
Tapi setelah dua malaikat itu menjelaskan demikian, ternyata orang-orang lebih memilih mempelajarinya. Nggak apa-apa kufur, yang penting belajar tentang sihir. Maka dua malaikat itu tetap mengajarkan ilmu sihir kepada manusia saat itu. Dari sanalah jamaah rahimakumullah berasal ilmu yang disebut dengan sihir ini. Perhatikan jamaah rahimakumullah, Allah kemudian mengatakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka orang-orang atau manusia saat itu lebih memilih belajar ilmu sihir dari keduanya, yaitu dari Harut dan Marut. Terlebih Harut dan Marut itu terlepas apakah mereka dua malaikat ataukah dua raja ahli sihir di negeri Babilonia, orang-orang lebih memilih belajar ilmu sihir, di mana ilmu sihir yang banyak mereka pelajari saat itu, kata Al-Quran di ayat ini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar ilmu tentang bagaimana memisahkan antara suami dengan istrinya, dengan membuat si suami atau si istri benci kepada pasangannya, yang tiba-tiba terlihat begitu harmonis saling mencintai, tiba-tiba terlihat begitu saling benci dan saling memarahi. Ujung-ujungnya terjadilah perceraian. Jadi Al-Quran menyebut yang mereka pelajari awal mulanya itu ilmu tentang bagaimana memisahkan antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, Allah kemudian mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sebenarnya sehebat apapun sihir itu, kata Allah, mereka tidak bisa memudaratkan orang-orang yang dia kehendaki untuk dia mudaratkan, kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi kalau ada orang kena sihir, memang Allah menghendakinya. Maka tentu kita harus berusaha agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita itu kena oleh sihir. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua surat di akhir surat dari Al-Qur'an. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, jamaah rahimakumullah, itu yang isinya agar kiranya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu-ilmu yang bersifat sihir ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, zat penguasa kegelapan. Min syarri ma khalaq. Terutama dari kejahatan makhluk-makhluknya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Lalu Allah mengatakan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan jemaah. Pertama Allah mengatakan, katakan aku berlindung kepada zat penguasa kegelapan, maksudnya di waktu malam. Ilmu sihir itu biasanya dikerjakan oleh para penyihir itu biasanya di waktu malam. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari
kejahatan orang-orang yang biasa meniup buhul-buhul agar kiranya sasaran yang ingin dikenainya itu terkena dengan sihirnya. Makanya jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan sebelum kita tidur, kita diajarkan untuk membaca al-ayat yang disebut dengan mu'awazatain, 2 surat sebagai perlindungan, yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Perhatikan jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat yang ke 117, 118, 120, 19 dan 120 jemaah. Ilmu sihir itu bisa dilawan. Sebagaimana Musa dulu berhasil mengalahkan para penyihir-penyihirnya Fir'aun. Allah mengatakan bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna birabbil alamin. Perhatikan jemaah, kata para ulama, kalau ada orang terkena dengan sihir, maka bacakanlah ayat ini, ayat 117 dari surat Al-A'raf sampai ayat yang ke 119, ayat yang ke 120. Ayatnya mengatakan bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Ya, perhatikan jemaah. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Jadi bacakan ayat ini, ayat 117 sampai 120. Bacakan di ubun-ubunnya. Insya Allah orang yang terkena sihir itu mudah-mudahan dengan izin Allah akan sembuh dari sihirnya. Bacakan berulang-ulang bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Sampai situ baca. Baca berulang-ulang. Karena makna ayat ini apa? Bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kebenaran kemudian mengalahkan kebatilan. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin. Para penyihir-penyihir itu kalah dan tunduk, kemudian mereka menjadi hina dina. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Bahkan mereka kemudian bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mereka kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka bacalah ayat ini jamaah rahimakumullah jikalau ada orang terkena oleh sihir, yaitu ayat yang mengatakan bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Insyaallah penyihirnya akan kalah sebagaimana kalahnya penyihir-penyihir Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah mengatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum.
Orang yang belajar sihir itu, kata Allah, sebenarnya ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka belajar tentang ilmu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi ilmu sihir itu nggak ada gunanya, jemaah. Nggak ada gunanya. Bahkan perhatikan, hampir setiap orang yang melakukan apa yang disebut dengan sihir itu selalu diawali dengan melakukan kemusyrikan terlebih dahulu. Syirik adalah dosa besar. Biasanya para penyihir itu meminta bantuan dari jin dan makhluk-makhluk halus. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa yang namanya manusia minta bantuan kepada para jin, kata Allah, tapi justru jin-jin itu menambah kesesatan dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, Nabi memasukkan sihir menjadi satu di antara dosa besar yang Rasulullah sebut dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari, jangan sekali-kali kalian mengerjakan satu di antara dosa yang bisa membinasakan, kata Nabi. Yang pertama, asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah as-sihr, yaitu sihir. Orang akan menyihir dan bisa menjadi penyihir, jamaah, kalau dia mempersekutukan Allah terlebih dahulu. Dua-duanya dosa besar, dua-duanya disebut Nabi sebagai dosa yang membinasakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Allah kemudian mengatakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka orang-orang Yahudi itu tahu bahwasanya sihir yang mereka pelajari membuat mereka nanti di akhirat tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sangat buruk apa yang mereka lakukan itu, kata Allah, law kanu ya'malun, andai kata mereka tahu bagaimana haqiqata ma yasiruna ilaihi minal azab ma ta'allamuhu. Andai kata mereka tahu bagaimana beratnya siksa yang akan mereka temukan nanti di akhirat, ma ta'allamuhu, niscaya mereka akan memilih untuk tidak mau belajar tentang sihir ini. Tetapi jamaah rahimakumullah, mereka lebih memilih untuk mempelajari ilmu sihir, dan itu menandakan mereka menjadi orang-orang yang kufur dan menandakan mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi mereka lebih, sekali lagi, mereka menjual iman mereka dengan mempelajari sihir ini. Mereka lebih memilih disebut sebagai orang kafir dengan memilih sihir, mempelajari ilmu sihir ini, dan tidak mau disebut sebagai orang-orang yang beriman. Dan itu adalah sebuah kegagalan yang sangat besar bagi hidup manusia jikalau nanti di akhirat sana mereka tidak selamat dari api neraka. Itulah jamaah rahimakumullah sejarah tentang sihir ini. Dan sihir ini memang ada, ya, memang ada dan berdampak kepada manusia.
Permasalahannya adalah kalau di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang diketahui jelas-jelas sebagai penyihir, itu langsung dieksekusi, langsung dibunuh, langsung diqisos. Jamaah rahimakumullah. Tetapi sekarang tentu sangat sulit untuk dibuktikan. Orang yang mempelajari ilmu sihir dan orang yang menyihir orang, misalnya dia bunuh orang dengan ilmu sihirnya, lalu misalnya ada yang menuntut dia ke pengadilan, sulit untuk bisa dibuktikan karena sihir ini masuk dalam kategori sesuatu yang gaib. Sementara di pengadilan itu biasanya harus memiliki setidak-tidaknya 2 bukti, sementara bukti itu biasanya tidak ada dan tidak kelihatan, sehingga sangat sulit untuk menuntut orang yang dianggap sebagai penyihir, yang menjadi biang kerok misalnya kematian seseorang, itu sulit untuk diseret ke meja hijau karena memang bukti-bukti tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah tadi menutup ayat ini dengan mengatakan wala bi'sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'malun. Mereka menjual agama mereka dengan kekufuran, yaitu dengan mempelajari ilmu sihir itu, padahal azab yang akan mereka terima luar biasa berat nanti di akhirat sana. Mungkin jamaah rahimakumullah, ketika orang mempelajari ilmu sihir, dengan sihirnya ia bisa misalnya menyakiti atau membunuh orang, mungkin ia senang, tetapi di akhirat dia tidak bisa selamat dari apa yang dia lakukan ketika di atas dunia ini. Mungkin ia selamat dari pengadilan dunia karena mungkin tidak terbukti apa yang disebut dengan 2 alat bukti untuk menyeret seseorang sebagai terdakwa. Mungkin di dunia dia selamat dari hukuman, tetapi di akhirat jamaah rahimakumullah tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan dia, karena Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Karena tidak akan ada yang bisa selamat kalau di akhirat sana. Di dunia mungkin mereka bisa selamat, tapi kalau di akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itu jangan pernah coba-coba untuk belajar ilmu sihir, atau jangan juga coba-coba untuk datang kepada penyihir untuk misalnya melakukan tindakan kepada orang-orang yang mungkin kita tidak sukai, kepada orang-orang yang mungkin kita benci. Karena sekali lagi, walaupun kita bukan yang menyihirnya, tapi kita yang menjadi penyebab orang itu mau menyihir orang yang kita tidak suka, maka kita bersekutu dalam dosanya. Asyariku bisyarri syarrun, kata para ulama. Bersekongkol atau bersekutu dalam sebuah kejahatan, maka kita ikut menjadi jahat, walaupun bukan kita sebagai pelakunya, tetapi kita adalah aktor intelektualnya. Kita yang menyuruhnya, kita yang menjadi penyebab orang itu mau menyihir. Oleh karena itu tadi kaedahnya asyariku bisyarri syarrun, bersekutu, bersekongkol dalam sebuah tindakan kejahatan, maka kita ikut menjadi jahat, ikut menjadi orang yang melakukan tindakan kriminal, walaupun bukan sebagai pelakunya langsung, tapi kita adalah aktor intelektual yang berada di balik peristiwa itu. Jamaah rahimakumullah,
Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sesi tanya jawab. Kalau ada jamaah yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu tentang sihir ini, saya persilahkan. Nah, ngiring. Masya Allah. Ngiring. Waalaikumsalam. Malam ini sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Pak Pondus dan Ustaz Sulaiman, sihir maupun perkumpulan. Dan malam ini kita juga diberikan satu pengajaran tentang bagaimana kita menjadi subur sesuai dengan surat Al-A'raf. Kesimpulan yang terlalu banyak saya sampaikan mungkin tidak bisa pada malam ini, tapi satu dari kesimpulan yang bisa saya tarik yang anak usia ini pada Pondus adalah tentang istilah daripada ulama tadi. Masalah malakai ini aku malaikai. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan apa soal guru tadi, bahwa kira-kira yang sama yang mendekati apakah di luar malaikai, apakah pada saat itu di Babilonia ini, supaya ada satu pandangan kita yang konteks tentang pendapat yang kecil tadi. Ya. Assalamualaikum. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca, dan inilah bacaan yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau kita baca ayat ini, selalu bacaannya mengatakan wa ma unzila 'alal malakain. Itu bacaan yang masyhur. Ya. Jadi asal muasal ilmu sihir ini kata Allah, pertama tadi wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Bagaimana ada buku yang kemudian ditemukan di bawah kursinya Nabi Sulaiman, dibongkar oleh para setan, lalu mereka tambah-tambahkan buku-buku isi daripada ilmu sihir itu oleh setan-setan ini. Itu yang diajarkan kemudian oleh para setan kepada manusia-manusia yang ketika itu kemudian menjadi para penyihir setelah diberitahu oleh setan. Lalu Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan ilmu sihir ini juga kata Allah berasal dari apa yang Allah turunkan kepada apakah dua malaikat ataukah dua raja. Ya, perhatikan jemaah. Kalau kita baca redaksi ayatnya, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan. Allah itu menurunkan, mewahyukan pasti kepada malaikat, bukan kepada raja yang manusia, karena nggak mungkin manusia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin manusia menerima wahyu langsung dari Allah kecuali wahyu itu diturunkan kepada malaikat. Nah, terus terang tadi yang sempat menyampaikan bahwa para ulama lebih condong memang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah nama dua malaikat. Kenapa? Karena mereka ini diturunkan oleh Allah untuk ujian buat manusia. Nah, setiap manusia yang ingin belajar ilmu sihir, malaikat itu berkata dulu kepada mereka saat itu, ya, fala takfur, kalian jangan kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Tapi kalau kalian memilih untuk belajar sihir, padahal sudah saya ingatkan kalian jangan jadi kufur, ya saya akan ajarkan. Gitu. Ternyata
mereka lebih memilih untuk belajar dan lebih memilih untuk jadi kufur. Jadi sebagian besar ulama sekali lagi memang lebih condong menyebutkan bahwa itu dua malaikat, bukan dua raja. Karena kalau dia dua orang raja, nggak mungkin dia mengatakan kepada orang-orang itu, kamu jangan kafir dengan mempelajari sihir ini. Ya, sementara dua malaikat atau dua guru sihir ini selalu mengatakan dulu kepada orang-orang yang belajar, kalian kalau pelajari ini, kalian akan menjadi kafir. Nah, mau belajar apa enggak? Ya udahlah, nggak apa-apa kami kafir, yang penting diajarin sihir. Ternyata mereka lebih memilih itu. Dan dari situlah ilmu sihir itu kemudian berasal sampai hari ini. Jadi lebih kuat pendapat yang mengatakan itu adalah dua malaikat yang memang sengaja Allah turunkan sebagai ujian buat manusia. Begitu. Wallahu a'lam tentunya, ya. Apakah itu nama dua raja ataukah dua malaikat? Yang jelas sebagian besar ulama mengatakan dia adalah nama dua malaikat. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang bertanya? Ada ibu-ibu di belakang. Yang dia tanyakan Ustaz, masalah sihir nih. Tapi tanda-tanda dengan sakit sihir atau kesurupan, Ustaz. Kain ini kesurupan kena sihir, Ustaz. Mandikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan jemaah. Dengan sak kena sihir, kan sering merasa sakit awak. Tapi ketika dibawa ke dokter, itu nggak kelihatan penyakitnya, padahal dia merasa sakit. Ya, perhatikan, pengobatan itu dia lewat dua cara. Ada penyakit yang sifatnya medis, maka memang harus disembuhkan secara medis. Ada penyakit yang sifatnya non medis. Nah, non medis ini sihir itu namanya non medis. Itu tidak bisa disembuhkan dengan medis, tapi harus disembuhkan dengan secara non medis. Bagaimana cara penyembuhannya? Disembuhkan dengan ruqyah asy-syar'iyyah, dengan dibacakan ayat-ayat Quran sehingga kemudian ia sembuh dari penyakit yang ia rasakan. Dan tadi Tiang sudah memberikan bocoran untuk membacakan 3 ayat dari surat Al-A'raf, ayat 117, ayat 118, ayat 119, ayat 120. Bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Itu bacakan 3 ayat itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan dan Allah kalahkan penyihirnya. Nah, adapun orang yang kesurupan, ya, perhatikan jamaah, orang kesurupan itu kan biasa karena jin masuk pada dirinya dan belum tentu sihir. Kalau sihir itu pasti karena ada faktor jin, betul. Tapi kalau orang kesurupan belum tentu itu sihir. Karena ada jin, misalnya dia senang dengan seorang perempuan, dia rasuki, dia masuki si perempuan itu karena memang dia suka kepadanya, dan itu bukan sihir, ya. Dan ini juga cara penyembuhannya harus dengan cara non medis, yaitu dengan ruqyah syar'iyyah. Perhatikan jamaah, perhatikan ya, perhatikan.
ruqyah syar'iyah niki juga tidak sembarangan. Artinya orang-orang yang memang berprofesi sebagai muraqi namanya, yaitu seorang ahli ruqyah, itulah yang biasanya bisa mengalahkan orang yang soleh, orang yang tidak sering batal wudunya, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat-ayat tertentu, itu jinnya langsung kabur. Tapi kelas-kelas kita, kalau kita ini banyak dosa, kita baca kayak ayat tadi kita baca, wa ulqiyas saharat, apa namanya, bahwa qa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wa anqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Sembayang dong dek tua. Bagaimana mungkin kita bisa bacaan kita memberikan asar dampak kepada orang yang kita bacakan? Makanya memang ruqyah ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan muraqi. Muraqi itu orang yang ahli ruqyah. Ya. Maka biasanya kalau ada orang kesurupan atau ada orang kena gejala sihir, itu dibawa ke ahli ruqyah. Ya, ahli ruqyah, orang-orang yang ahli, yang bacaan yang dia baca itu sekedar dia baca itu langsung berpengaruh kepada misalnya jin yang ada dalam tubuh orang itu. Perhatikan jemaah. Lalu di antara ciri orang-orang yang kena sihir, ya, ini kalau orang yang ciri-cirinya, di antara ciri-cirinya itu dia sering bermimpi yang serem-serem dan menakutkan. Sering mimpi dikejar ular, sering mimpi dikejar mau digigit oleh anjing, digigit oleh binatang-binatang buas. Itu salah satu ciri orang yang kena sihir. Maka kalau sering ada tanda-tanda itu pada diri kita, kalau kita misalnya tidak mampu meruqyah diri kita, datanglah kepada muraqi, datanglah kepada orang yang ahli ruqyah. Ya, muraqi namanya. Muraqi itu bukan ahli rock ya, tapi maksudnya ahli ruqyah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau orang yang kena sihir, kadang dia tidak kesurupan, tapi dia merasakan sakit pada dirinya. Kalau orang kesurupan, jelas kesurupan, dia hilang ingatan. Yang ngomong itu adalah jin yang ada dalam tubuhnya. Dan tidak semua orang yang kesurupan itu sedang kena sihir. Maka saran saya, kalau merasa ada hal-hal yang aneh pada diri kita, panggil atau datang kepada muraqi, orang-orang yang memang ahli dalam ruqyah. Karena perhatikan jemaah, ada teman saya dulu di Malang, dia ini orangnya sangat soleh, wudunya tidak pernah batal. Ada seseorang kesurupan, dipanggillah dia untuk meruqyah yang kesurupan ini. Begitu ia masuk di kamar orang yang kesurupan itu, belum dia bacakan ayat-ayat Quran, baru dilihat dia datang, dia langsung bilang, jangan panggilkan saya orang itu, saya nggak berani sama dia. Langsung sadar orang yang kesurupan itu, kabur karena kesolehannya jemaah. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang kesurupan, begitu jinnya tahu kalau dia akan diruqyah, akan dijampi-jampi dengan bacaan syar'i, dan yang datang ini seorang yang muraqi, seorang yang ahli ruqyah, dan orangnya betul-betul soleh, walaupun belum dibacakan ayat-ayat Quran, dia sudah kabur terlebih dahulu. Karena dia akan terbakar dengan mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan. Nah, ada orang-orang yang seperti itu jemaah. Ya, ada orang-orang seperti itu. Makanya
Tadi saya mengatakan, walaupun tadi yang berikan bocoran tentang mengobati orang yang kena sihir, yaitu ayat surat Al-A'raf ayat 117, 112, 119, 120, nggak akan berpengaruh jemaah. Kalau kita ini sering meninggalkan sholat, ibadahnya masih bolong-bolong, ya, baca berulang-ulang, nggak akan berpengaruh, ya, nggak akan berpengaruh. Maka panggillah atau datanglah sekali lagi kepada orang yang muraqi, yang ahli dalam ruqyah. Seperti itu Bunda, ya. Lagu pelungguh kalau tiang lihat wajahnya nggak ada tanda-tanda kesurupan. Dan nggak ada tanda-tanda sihir bersarang di tubuh pelunggu. Hah? Supaya beliau senang maksudnya. Tapi memang beliau bagus pertanyaannya itu, karena banyak orang-orang yang kesurupan, yang kena sihir itu kan banyak. Biasanya dia akan masuk di situ. Jadi banyaklah mengisi pikiran yang kosong itu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir jamaah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, man qala indas sabah wa indal masa. Siapa yang membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu petang, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, insya Allah dia nggak akan kena oleh sihir dan nggak akan pernah diganggu oleh jin. Doanya semua kita hafal, tapi mungkin kita sering lupa membacanya. Doanya mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lalu baca setelahnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca itu 3 kali 3 kali. Baca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Setelahnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali, insyaallah enggak kena. Tapi harus dengan keyakinan jamaah. Jangan ragu-ragu. Tetua tondek ini, tetua tondek ini. Burung tetu. Ya, mohon maaf. Perhatikan jamaah, sahabat Khalid ibnul Walid. Semua kita kenal siapa sahabat Khalid bin Walid itu. Walaupun masuk Islamnya belakangan Khalid ibnul Walid itu. Dia masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Hijrah Nabi ke Madinah, tahun kedua terjadi perang Badar, Khalid bin Walid menjadi panglima perang orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, Khalid bin Walid masih menjadi panglima perang kafir Quraisy. Pada tahun ke-4 Hijriah terjadi perang Khandaq, perang Parit yang disebut nama lainnya dalam Al-Quran dengan perang Ahzab. Khalid bin Walid masih menjadi orang kafir, masih menjadi panglima perang orang-orang kafir Quraisy Makkah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian di Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah? Khalid bin Walid itu keimanannya sangat luar biasa setelah dia masuk Islam. Dia sempat meminum racun. Jadi dia sempat ketika bertemu dengan Raja Yazdajir, dengan panglima perang yang sangat terkenal namanya Rustum. Dia disuguhkan minuman itu racun. Dia tahu itu racun. Dan siapa yang minum itu biasanya langsung mati di tempat. Tapi lihat keimanan para sahabat jemaah. Itu yang tadi tiang bilang. Orang baca ayat bahwa al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Kalau imannya enggak kuat,
apalagi jarang sholat, nggak bermanfaat ayat itu. Tapi Khalid ibn Walid, dia tahu itu racun, siapa yang meminumnya langsung mati di tempat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dia minum, nggak kenapa-napa dia. Padahal itu jelas-jelas racun. Ya, nggak kenapa-napa beliau. Karena keimanannya sangat luar biasa. Keyakinannya kepada kebenaran kalam Allah dan kalam Rasulullah sangat luar biasa. Itu kan ya itu tuh atau dia terbaca dia kembe-kembe iya nih nangan ini baik berpengaruh bacaan-bacaan niki jemaah ya, dia nggak ngaruh. Maka yakinlah seyakin-yakinnya. Terakhir yang tutup dengan satu cerita. Jadi dulu ada kiai di pondok pesantrennya, dia mengajarkan begini, kalian para santri-santriku, tidak usah kalian belajar ilmu kebal, tidak usah kalian belajar bagaimana supaya bisa terbang, nggak usah kalian pergi bertapa mencari ilmu-ilmu supaya kalian menjadi orang yang sakti mandraguna, nggak usah, kata kiai itu. Cukup kalian baca surat Al-Fatihah, yakini dan niatkan apa saja surat Al-Fatihah itu bisa buat kalian menjadi apa-apa. Mau kebal, baca surat Al-Fatihah. Mau sakti mandraguna, mau bisa berjalan di atas air, baca surat Al-Fatihah, tapi dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali. Itu kata si kiai. Perhatikan jemaah. Satu hari Pak Kiai ini berjalan di pinggir sungai yang sangat besar, diiringi oleh murid-muridnya. Di seberang sana ada seorang laki-laki yang sebenarnya juga muridnya. Dia lihat kiainya sedang berjalan diiringi oleh murid-muridnya. Si santri ini yang dulu pernah ngaji sama Pak Kiai, dia lihat, oh itu guru saya, katanya. Sungai sangat besar dengan sungai yang sangat dalam. Maka kemudian dia jalan di atas air itu. Jalan menemui gurunya sebelah sini, dia berada di sebelah sininya sungai. Dia jalan. Dia jalan. Begitu nyampe di pinggiran, dia cium tangan kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Kan kiainya sama murid-muridnya lihat, ini si orang ini berjalan di atas air. Lalu kata kiainya, kamu belajar ilmu bisa berjalan di air itu di mana? Kata muridnya, saya nggak belajar kemana-mana Pak Kiai, saya hanya belajar sama Pak Kiai. Saya nggak pernah ngajarin kamu, katanya. Lu kan Pak Kiai yang bilang di pengajian, cukup baca surat Al-Fatihah, niatkan untuk apa saja, yakin seyakin-yakinnya tanpa keraguan-raguan, apa saja bisa kamu lakukan. Itu yang saya baca Pak Kiai, katanya. Benar, katanya, benar. Lalu apa kata Pak Kiainya sambil geleng-geleng kepala? Gak murid, dia bilang, ternyata kamu sampai kepada ilmu hakul yakin, seaku doang guru deman sampai. Ya. Gurunya coba nuang nain lihat atas air itu, ya ragu-ragu, ulik ketelep suya. Ya. Maka yakinkan dulu, sebagaimana Khalid ibn Walid begitu luar biasa yakin, walaupun ia tahu itu racun yang sangat mematikan, nggak berpengaruh apa-apa pada diri. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.